RS ini usianya 18 tahun 10 bulan. Minggu dini hari tanggal 3 April terjadi kasus tawuran, rekan-rekan. Kami garis bawahi faktanya memang tawuran antara dua kelompok dengan motif saling ketersinggungan, ejek-ejekan, memberi isyarat untuk saling menantang, mengeluarkan kata-kata makian, hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran yang mengakibatkan ada satu orang korban yang meninggal dunia. Sebelumnya kami izin juga menyampaikan turut berduka cita dan rasa prihatin yang mendalam kepada keluarga korban atas berpulangnya saudara D terhadap peristiwa ini. 5 orang pelaku sudah kami amankan atas kerja tim sebagaimana arahan Bapak Kapolda DIY. Tim telah dibentuk. Setiap hari kami pimpin analisis dan evaluasi. Jajaran Polresta Yogyakarta, Polres Bantul, dan Direktorat Reskrim juga dibantu oleh teman-teman dari intelijen, Sabara, dan Bimas. Kita berkolaborasi untuk menanggulangi secara komprehensif. Awal kejadian Minggu dini hari tanggal 3 April itu adalah ketika kelompok pelaku awalnya terjadi perang sarung. Kelompok pelaku ini berasal atau nama grupnya saya tidak sebutkan ya, saya kasih inisial M. Nanti terlalu GR mereka. Karena salah satu cita-cita kelompok-kelompok ini adalah pengen ngetop. Makin kita sebut makin senang dia. Makin seperti kita berikan kesempatan mereka untuk melakukan hal-hal, untuk melakukan proses pembelajaran, untuk semacam ospek senior menyuruh juniornya. Ada kecenderungan seperti itu berdasarkan fakta kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY. Kelompok pelaku ini yang tergabung dengan kelompok M itu sedang tawuran, perang sarung dengan kelompok V sekira jam 2 di daerah perempatan Druwo. Kemudian akhirnya sebagian dari kelompok M ini, 2 motor yang dikendarai oleh 5 pelaku ini, itu melintas di ring road. Jadi dari Druwo mereka ke arah timur ke ring road di jalur lambat. Tidak selang berapa lama dari jalur cepat, melajulah 5 kendaraan. Ini merupakan kelompok korban. Kelompok korban melaju 5 kendaraan terdiri dari 8 orang. Karena suaranya sangat keras, kemudian menyalip kelompok pelaku, sempat terjadi saling lirik dan ketersinggungan. Kemudian kelompok korban memulai dengan kata-kata "ayo Rene, Rene", sambil memberi isyarat "ayo Rene, Rene", itu artinya "ayo sini, sini", begitu, seperti ajakan "ayo sini, sini". Nah, kemudian kelompok pelaku juga merespon dengan menggeber dan berupaya mengejar. Kemudian kelompok korban melanjutkan perjalanannya ke arah utara, yaitu menuju jalan Imogiri Barat. Dan proses ke sana, mereka salip-salipan, terjadi saling ancam, kemudian saling ejek, dan beberapa makian saling dikeluarkan. Hingga akhirnya kelompok korban mengarah kepada daerah Tungkak dan menuju Jalan Gedong Kuning. Kelompok korban sempat melihat ke belakang, ternyata kelompok pelaku tidak nampak. Akhirnya kelompok korban berbelok ke salah satu warmindo di Jalan Gedong Kuning. Ketika satu orang hendak memesan makanan dan yang lainnya hendak menyetandarkan kendaraannya,
Lewatlah lagi kelompok pelaku 2 motor tadi dengan menggunakan NMAX, dikemudikan 3 orang, dan satu lagi Vario, dikemudikan 2 orang. Itu nyalip dan langsung mengeluarkan makian, "Asu bajingan, wong di kowe." Ya, ini makian-makian, "Orang mana kamu? Asu bajingan." Nah, karena kelompok korban juga merespon, Rene, sini," sambil memberikan isyarat. Kemudian akhirnya pelaku meneruskan perjalanannya dengan kecepatan yang tinggi, dan 4 motor menyalip. 4 motor korban berusaha mengejar dengan kecepatan tinggi 4 motor. Namun di depan kurang lebih 1 kilometer dari Warmindo, itu pelaku 2 motor sudah balik kanan menunggu korban. Kemudian si saudara MMA yang duduk di tengah di NMAX itu sudah menyiapkan alat, sarung dan batu untuk menunggu tibanya kelompok korban. Kemudian yang mengemudikan NMAX di belakang, saudara RS yang merupakan eksekutor, itu mengayunkan gear, tolong ambil Pak, maaf, 21 cm, dililitkan dengan sabuk bela diri, ini 224 cm. Yang duduk paling belakang di NMAX, dia turun mengayunkan ini. Motor kedua yang duduk di depan tidak kena karena mengelak, akhirnya mengenai korban yang duduk di belakang, kena di belakang karena muter gini, mengayun menggunakan ini, tersangka RS. Sehingga akibat perkenaan ini 140 meter dari proses pengayunan ini, korban terjatuh, tidak sadarkan diri, dan tidak sampai berapa lama ditemukan oleh petugas patroli Direktorat Sabara Polda DIY yang sedang melaksanakan patroli antisipasi kejahatan. Kemudian korban ditolong. Saat itu korban masih bernafas namun tidak sadarkan diri. Kemudian dibawa ke rumah sakit Harjo Lukito dan telah ditangani oleh rekan-rekan medis. Namun jam 9.30 korban meninggal dunia. Terhadap para tersangka kami jerat pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, subsidiar 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau penganiayaan berat. Penganiayaan berencana ancamannya maksimal 9 tahun dan penganiayaan berat ancamannya maksimal 7 tahun. 5 pelaku ini, 2 masih SMK, usianya 18 hingga 21, yang 3 lagi ada yang pengangguran dan ada yang kuliah di salah satu universitas. Kami tegaskan bahwa peristiwa ini berdasarkan fakta, motifnya sekali lagi adalah karena terjadi ketersinggungan, saling ejek antara 2 kelompok yang tidak saling kenal, namun pasti didahului proses saling ejek. Jadi korban itu bukan acak, bukan masyarakat biasa, bukan masyarakat yang ingin terpaksa harus melakukan aktivitas dini hari terus berpeluang besar menjadi korban, bukan. Tetapi memang anak-anak muda, laki-laki, pelajar, anak-anak muda yang apabila mereka berkelompok minimal 2 orang
kemudian ketemu dengan kelompok lain yang juga minimal 2 orang, kemudian terjadi ketersinggungan, ejek-ejekan, ledek-ledekan, saling kejar, itu dimungkinkan salah satunya bisa menjadi pelaku dan salah satunya menjadi korban. Prof.